Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara muslim dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Lisan merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Dengan lisan, manusia dapat mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan di lubuk hatinya. Sudah sepatutnya manusia menjaga lisan yang mereka miliki. Terkait hal ini, dalam surat Al-Ahqaf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Nabi Muhammad SAW juga meminta kaum muslimin untuk membatasi ucapannya. Bahkan, ia menganjurkan untuk menghindari berbicara jika tidak penting. Janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati, dan sejauh-jauh manusia adalah hatinya yang keras. Hadis riwayat Tirmizi. Terdapat banyak perbuatan yang berasal dari lisan dan berujung menjadi dosa. Contohnya seperti ghibah, mengadu domba, pembicaraan yang tidak bermanfaat, candaan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Lantas, apa saja keutamaan yang diperoleh dari menjaga lisan? Simak selengkapnya di video ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga. Jaminan apa yang paling ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain surganya? Sebaik-baiknya tempat kembali, di mana semua keabadian akan kita nikmati dalam kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak terkira lagi. Dan bagi seorang soleh yang mampu menjaga lisannya untuk selalu dipergunakan menyampaikan kebaikan, atau lebih baik diam daripada menyuarakan keburukan, maka surgalah yang akan menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Allah membenci orang munafik, orang yang bertengkar atau suka memecah belah persaudaraan, dan orang-orang yang berdusta. Dan semua itu berawal dari sebuah lisan. Untuk itu, jika kita ingin merasakan kenikmatan surga dalam keabadian, jagalah lisan kita untuk hanya mengatakan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. 2. Terhindar dari api neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Takutlah pada neraka, walau dengan sebiji kurma. Jika kamu tak punya, maka katakanlah yang baik." Muttafaq alaih. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan neraka sebagai balasan bagi mereka yang suka berbuat keburukan dan kerusakan selama hidupnya di dunia, termasuk berkata kufur kepada atau tentang Allah SWT. Jika kita tak mampu memberikan sesuatu walau itu sebatang kurma, maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga lisan kita dari berkata buruk atau kufur, agar kita terhindar dari api neraka. 3. Menunjukkan kemuliaan. Seseorang yang selalu menjadi tauladan terbaik kita, Rasulullah SAW, telah mencontohkan bagaimana orang begitu menghormati dan memuliakan beliau karena terjaganya lisan beliau. Julukan Al-Amin adalah sebuah julukan yang tidak main-main. Julukan yang berarti orang jujur disematkan kepada Rasulullah sejak beliau masih muda. Baik kaum muslimin maupun kaum kafir mengakui kejujuran dan kesantunan tutur kata Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan teladan yang berharga
bahwa apa yang kita ucapkan bisa mencerminkan kepribadian kita. Dari situlah orang akan menilai kemuliaan diri kita. Yang selalu berkata buruk akan dipandang dan dicap sebagai seseorang yang buruk, dan kemuliaan baik dari pandangan manusia maupun Allah SWT akan jauh darinya. Sebaliknya, bagi mereka yang selalu menjaga lisannya dalam perkataan baik, maka kemuliaan akan didapatkan dalam pandangan manusia maupun tentunya Allah SWT. 4. Merupakan sedekah. Sedekah atau pemberian tak hanya berputar pada harta, namun juga pada sebuah kebaikan yang muncul dan kita berikan pada orang lain di sekitar kita dengan hangat dan tulus. Salah satunya adalah apa yang kita ucapkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sampaikanlah walau satu ayat," di mana hal tersebut merupakan sebuah perintah kepada kita untuk selalu menyampaikan kebaikan walaupun itu hanya sedikit. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan teladan yang berharga, bahwa apa yang kita ucap bisa mencerminkan kepribadian kita. Dari situlah orang akan menilai kemuliaan diri kita. 5. Lebih dekat dengan Allah SWT. Menjaga lisan selalu mengatakan kebaikan bisa membuat hati kita tenang karena merasa bahwa Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Tentunya hal tersebut benar karena Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan yang tidak bermanfaat baginya. Dalam sebuah hadis disebutkan, di antara ciri kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ia perlukan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sehingga jelaslah bahwa hal-hal yang tidak bermanfaat seperti lisan yang kotor bisa membuat Islam seseorang tidak sempurna. Itulah 5 manfaat yang akan kita dapatkan dari terjaganya lisan kita, dengan selalu berusaha mengatakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Karena semua yang terjadi bisa saja diawali dari sebuah lisan. Yang dikeluarkan baik, maka semuanya akan berlangsung baik. Pun sebaliknya, jika kita yang dikeluarkan buruk, maka segala sesuatu juga akan buruk sesudahnya. Semoga informasi ini menjadi pedoman untuk memperteguh keislaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.